Ya, terima kasih Pak Jerry dan tim Kuis Alkitab yang sudah bersedia datang mengunjungi kami di Hong Kong. Kunjungan kalian sangat berarti buat saya karena saya adalah misioneri hamba Tuhan yang dikirim untuk melayani jemaat buruh migran di Hong Kong. Seperti Jerry lihat kemarin ya, jemaat kami semuanya adalah wanita. Dan di Hong Kong itu pemerintah Hong Kong hanya menerima buruh migran wanita dan mereka bekerja di rumah tangga. Saat ini di Hong Kong ada kurang lebih 150.000 buruh migran wanita. Dan kira-kira 5-7% diantaranya adalah anak-anak Tuhan, orang gereja. Nah, kami hadir untuk melayani mereka. Jadi hari Senin sampai Sabtu mereka kerja itu nggak bisa keluar. Ya keluar paling untuk dalam kaitan untuk bekerja ya, belanja dan sebagainya, nganter anak. Lalu hari Minggu adalah hari mereka datang beribadah. Nah, tetapi di samping kami melayani ibadah buat mereka, kami juga melayani keluarga mereka. Karena mereka kan harus meninggalkan anaknya, lalu datang ke Hong Kong. Nah, sementara anak-anak yang di Indonesia ini tumbuh besar tanpa pendampingan ibu. Jadi tahu kan bahwa pertumbuhan baik kerohanian, karakter, sikap seorang anak itu sangat penting ada pendampingan. Nah, di sini saya mempunyai modul yang saya sebut dengan long distance parenting. Pas ketika saya mengajarkan long distance parenting ini, Kuis Alkitab datang. Dan saya bersyukur sekali. Kenapa saya bersyukur sekali? Karena Kuis Alkitab ini seperti satu pilar yang Tuhan sediakan buat jemaat kami. Bagaimana mereka bisa membimbing anaknya secara rohani dari jarak jauh dan materi-materinya itu sudah disediakan oleh Kuis Alkitab. Dengan demikian, satu porsi yang besar Tuhan sudah siapkan ini dan kami exciting betul untuk lebih mengenal, mau kerjasama dengan Kuis Alkitab, dan kami percaya bahwa Kuis Alkitab ini bukan hanya baik untuk jemaat kami, tapi juga baik buat jemaat-jemaat yang lain. Karena buruh migran di Indonesia ini, buruh migran yang dari Indonesia maksud saya, itu ada 10 juta. Baik legal maupun ilegal. Ada itu di Malaysia, Singapura, Taiwan, Makau, Korea, Jepang, dan Timur Tengah. Nah, kalau buruh migran ini bisa mengenal Kuis Alkitab, betapa mereka bersyukur bahwa pelayanan Kuis Alkitab ini bisa memberkati mereka khususnya dalam mendidik kerohanian anak-anak yang mereka tinggalkan di Indonesia. Kami secara ofisial itu 16 tahun. Dan saya sendiri memimpin gereja ini sudah hampir 15 tahun. Kalau jemaatnya kira-kira yang rutin beribadah dari 3 tempat ada 100-an. Di Singapura ada 20-an. Jelas di gereja Solomon Post ini mereka menemukan rumah. Jadi kami selalu berkata, SPIN ini, Solomon Post ini adalah rumah kedua. Rumah pertama yaitu kampung halaman, rumah kedua ya gereja ini. Jadi mereka hari Minggu libur nih, pagi-pagi dia keluar, dia ikut doa. Setelah ikut doa, dia ikut ibadah. Setelah itu kami ada cultural class. Cultural class itu misalnya ada gitar, ada bahasa Kantonis, ada bahasa Inggris, ada komputer. Ditambah dengan pemuritan yang lain. Nah, ini Kuis Alkitab nih masuk nih. Sebagai salah satu pilar, wah ini materi ini bagus nih, saya bisa ajarkan ke anak-anak saya nih. Sebagai bahan game, bahan percakapan, sekaligus bahan untuk mendidik anak mereka supaya mengenal Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi. Persoalan buruh migran itu adalah persoalan hulu dan hilir. Hulu itu berarti dari Indonesia. Hilir itu berarti di negara penempatan. Ini ceritanya panjang nih. Kalau sudah sampai hulu, berarti kan ini kan berkaitan dengan PT pelatihan, penempatan. Walau ada perubahan, tetapi masih ada calo-calo yang nakal.
Ya, di sini pemerintah sudah berupaya untuk menindak calo-calo yang nakal. Lalu kemudian dokumen-dokumen palsu. Sepertinya asli tetapi palsu. Nah, ini wilayah yang disebut dengan trafficking. Lalu kemudian dia masuk ke Hong Kong. Masuk di Hong Kong, dia bekerja di rumah majikan. Kalau kita bilang orang bekerja di rumah majikan itu adalah wilayah yang aman dan tidak aman. Aman yaitu rumah majikan. Tidak aman, tidak ada orang tahu apa yang akan terjadi di situ. Ya. Nah, disinilah gereja memberikan edukasi. Pemerintah memberikan edukasi. Kalau ada masalah, kemana mereka harus minta tolong. Lalu hal yang ketiga yang seringkali terjadi itu adalah belum memiliki kemampuan berbahasa sehingga sering terjadi miskomunikasi dengan majikan. Nah, di situ kami membuka kelas bahasa Kantonis, membuka kelas bahasa Inggris supaya miskomunikasi ini bisa dikurangi seminimal mungkin. Pertama, cari PT yang terdaftar di Departemen Tenaga Kerja. Terus yang kedua, hubungi beberapa teman yang sudah bekerja di Hong Kong untuk memberikan masukan. Yang ketiga, bisa hubungi saya. Saya ada Facebook, namanya Selamat Yahya Hakim. Lalu kita ada website, Spin Hong Kong. Lalu saya ada nomor WA. Nggak apa-apa, kontak saya di nomor +852 6849 6663 WA. Pak, saya mendapatkan info, saya mau kerja di Hong Kong, mohon petunjuk. Saya hadir untuk menolong Anda. Terima kasih Pak Jerry dan tim yang sudah datang ke Hong Kong. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Like Dewi Ruhu, asal Kota Manado, Sulawesi Utara. Nama saya Trimardia Tiningsih, saya asal dari Jawa Timur. Halo, nama saya Desi Natalia, tapi saya dipanggil Tian di sini. Saya asal dari NTT, Sumba. Saya berada di Hong Kong ini udah dari tahun 2017, tapi pulang karena 4 tahun nggak pernah pulang, jadi pulang terus kembali lagi ke Hong Kong dan ini udah masuk 8 bulan. Saya masuk Hong Kong tahun 2006. 2006, 7 tahun di sini, sudah gitu saya pulang merit. Sudah gitu saya kembali lagi ke sini. Ya, saya pertama datang ke Hong Kong itu 2008. Saya sekarang lagi break kontrak, dan setelah saya break kontrak, majikan saya ada perubahannya, sudah baik kepada saya. Saya sudah bilang saya mau pulang, tapi mereka menahan saya untuk tidak pulang. Dan saya bilang, Tuhan, udah sedikit lagi saya mau pulang, tapi kok kenapa hati saya kayak ragu kayak gitu, ada apa? Padahal kan udah mau keluar dari majikan ini. Saya bilang, kenapa Tuhan? Tapi firman Tuhan mengatakan, saya bilang, Tuhan, saya mau firman Tuhan. Berikan saya firman Tuhan untuk menguatkan hati saya. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan saya ayat firman bahwa kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah menolongmu. Itu yang saya dapat, dan saya meyakini bahwa mungkinkah atau memang aku harus bertahan dan berhasil untuk kontrak ini. Suka duka kerja di Hong Kong itu memang susah kalau kita sebab kita ikut sama orang, sudah gitu beda keyakinan. Kadang-kadang mereka tidak membolehin kita libur di hari Minggu dan mengikuti libur mereka. Kadang-kadang sebab di Hong Kong ada yang kerja sebagai perawat, itu kerjanya 5 hari kerja, jadi liburnya tidak tentu. Seperti majikan saya yang dulu, itu libur saya juga nggak tentu. Tapi puji Tuhan, 4 tahun saya ikut beliau, itu
saya masih ada kesempatan hari Minggu, tapi saya tidak di gereja SPIN, tetapi saya di ICF, di Pak Dani. Di situ sudah gitu saya pindah majikan di pulau, di Mawan. 3 tahun saya di sana. Majikan saya adalah orang ICA, leader dari ICA, ya puji Tuhan. Dia sangat menghormati juga kalau ada kebaktian di ICA, misalnya hari Kamis malam Jumat, saya juga diajak walaupun sampai jam 2 malam. Saya kerja di majikan saya itu 14 tahun, ya, dari dia menikah sampai dia punya anak 2, dan tahun kemarin dia pindah ke England. Jadi sekarang saya masuk di majikan baru, saya tinggal di Junuan. Untuk saat ini saya jaga orang tua, ya, jaga jompo. Tapi puji Tuhan, walaupun berat jaga jompo karena 2 orang, tapi Tuhan kasih kekuatan. Karena Bapak dan Ibu ini menaungi gereja kami, yaitu Gereja Gemim yang ada di Manado. Terus teman saya bilang di sini udah ada Gemim yang dinaungi oleh Bapak Slamet SPIN. Jadi saya datang ke sini. Awalnya saya punya gereja yang lain, tapi karena asalnya saya dari Gemim, maka saya ke sini dan bertemu sama Bapak dan Ibu. Saya saat di Mawan, di situ saya ketemu dengan anak baru di SPIN. Sebab saya dari Mawan ke North Point juga jauh. Saat itu SPIN ada di Seo Saiwan. Di sana kalau saya naik perahu kan dekat. Sudah gitu saya diajak, itu tahun 2011. Saya join di SPIN. Saya pulang pun saat Bapak ada kunjungan ke Indonesia, saya pun datang walaupun ke Kediri. Saya pun datang ke Kediri untuk jumpa Bapak. 2012 itu pertama kali saya kenal SPIN, tapi itu cabangnya di Mevo. Jadi saya kenal Mevo, akhirnya karena saya tertarik dengan kursus, karena Romo itu banyak banget ngasih kegiatan-kegiatan yang benar-benar bermanfaat buat BMI. Dan dia benar-benar perhatian, dan akhirnya saya masuk karena saya tertarik kursus gitar. Jadi saya masuk ke Mevo yang cabangnya SPIN. Saya walaupun hari biasa saya libur, tapi saya tidak kemana-mana. Saya punya gereja, punya Bapak dan Ibu yang tetap membuka tangan untuk saya. Jadi di sini saya bisa beribadah, saya juga bisa makan. Waktu musim dingin ini saya tidak kedinginan di luar. Saya punya gereja yang menaungi saya. SPIN berpengaruh besar sebab Bapak itu orangnya disiplin. Sudah gitu ke anaknya tegas. Banyak kali Bapak menggaung-gaungkan selalu, jangan hutang bank. Nah, juga gitu, tapi masih ada kita kemungkinan ya, karena kita kasihan itu kita jadi masih banyak juga adik-adik rohani itu yang masih bisa ada macam iba terhadap. Nah, setelah kenal SPIN, saya mulai bertumbuh di situ. Romo juga memperkenalkan kayak sekolah Alkitab kayak gitu, IDC, Indonesian Discipleship gitu. Ya, saya belajar Alkitab di situ. Akhirnya kehidupan saya mulai berubah. Saya jauh dari pergaulan yang bebas, yang nakal. Akhirnya saya bertumbuh sampai sekarang. Pengaruh SPIN dalam hidup saya itu besar banget, terutama dari Romo dan Bunda, karena saya besar tanpa sosok orang tua. Jadi cuman sama nenek. Jadi untuk figur orang tua itu nggak ada. Jadi Romo itu benar-benar memberikan figur seorang ayah, seorang bapak rohani yang benar-benar memberi saya dukungan untuk terus berubah, menjadi lebih baik. Dan kepahitan yang ada dalam diri saya kepada orang tua itu saya lepas ketika saya mengenal Romo, dan Romo menceritakan menjelaskan firman Tuhan itu sedetail-detailnya kepada saya. Terima kasih.